Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau men-share, menjelaskan bagaimana, cara memprogram, clustering menggunakan program Entasis. Oke, pertama kali kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di Microsoft Excel-nya kita buat dulu, data analisis yang akan dianalisis ya. Jadi jangan lupa di simbolnya ini di kolom 1, di sheet 1 ini, di sheet 1 itu tertulis angka 1, kemudian 1 itu adalah data dendrogramnya yang akan dianalisis, kemudian 5 itu adalah spesies yang akan dianalisis. Jadi di sini ada 5 taksa, 5 taksa dari Carica papaya sampai Capsicum frustescens. Kemudian di sini adalah karakternya, ya. Di sini adalah karakternya ada 12, jadi di sheet C1 itu ditulis adalah 12. Oke, jadi seperti itu. Nah, jangan lupa pada saat men-save di Excel-nya di sini, jadi posisi men-save Excel-nya itu tipenya adalah tipe Microsoft Excel 97 sampai 2003 workbook. Ya. Jadi tipe untuk men-save tipe Microsoft Excel-nya adalah Excel 97 sampai 2003 workbook. Karena di sini ada beberapa tipe Microsoft Excel. Jadi kita pilih untuk men-save lah Excel 97 sampai 2003 workbook. Kemudian save. Nanti setelah itu akan dia tersave sendiri. Karena untuk memudahkan kita mengimport data Excel ini ke NT-Edit-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mengimport Microsoft Excel-nya ke NT-Edit. Jadi kita pakai NT-Edit-nya, yang versi 202. Karena di NT-Edit versi 2.11 itu susah untuk mengimportnya, tidak ada toolbar untuk mengimport data Excel-nya. Jadi kita pakai yang NT-Edit yang versi 202, kemudian klik file, kemudian import Excel. Di sini ada using DDE dan using OLE. Jadi kita pakai untuk mengimport Excel-nya yang data tadi itu ya dengan mengklik using OLE. Ya, kita klik using OLE. Nah, cari folder Excel-nya yang sudah kita save tadi, tipe 97 sampai 2003, diklik, kemudian open. Secara otomatis dia akan langsung masuk mengimport ke NT-Edit-nya. Jadi, langsung masuk dia. Jadi posisi row-nya tuh ada 5 taksa, sedangkan posisi kolomnya itu ada 12 karakter. Ya, jadi dia langsung mengimport langsung data dari Excel ke Word-nya. Ke Microsoft Excel ke NT-Edit-nya, sorry. Jadi setelah itu kita kita save file, kemudian kita masukkan ke dalam program ke dalam folder. Sebaiknya buat folder tersendiri sehingga memudahkan nanti pada saat memasukkan di program Entasis-nya. Jadi buat folder baru, saya ini contohnya, kemudian setelah kita buat folder baru, masukkan file name-nya apa, terserah mau buat nama, kalau saya lebih ke simbol, kemudian save. Setelah di save, nanti semua data NT-Edit itu akan tersave sendiri di satu folder. Kemudian kita lanjut ke program Entasis-nya, ya, ke program Entasis yang versi 11. Nah, untuk program aplikasinya kita pakai yang program versi 2.11. Nah, di program Entasis-nya ini ada beberapa banyak toolbar, ada output and Oke.
Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita membuat NT-edit-nya, tadi di NT-edit-nya kita memakai program NTSys. Di sini saya share program NTSys-nya versi 2.11. Nah, di versi 2.11 ini ada beberapa toolbar, output transfer, clustering, grafik, ordinary, similarity. Nah, kita pakai untuk koefisien kemiripan menggunakan UPGMA, itu menggunakan kualitatif data. Sedangkan kalau misalnya interval data itu untuk melihat koefisien perbedaannya. Sedangkan genetic distance itu biasanya untuk menggunakan kladistik atau DNA-nya. Sedangkan polvisi V ini adalah untuk pembuatan plot clustering. Nah, jadi kita klik kualitatif data, kemudian input file. Input filenya kita klik yang tadi NT-edit-nya tadi ya, folder NT-edit-nya. Kita klik folder NT-edit, kemudian open, kemudian di sini dia tanya by row. By row itu apa? By row itu di mana posisi taksanya? Apakah taksanya posisinya di row atau di kolom? Tadi kita sudah buat bahwa posisi taksanya ada di row. Jadi diklik row, kemudian koefisiennya di sini kita pilih SM karena kita mau melihat similarity-nya. Kemudian kita lanjut ke output file. Output filenya buat file name-nya apa, ya, simbol file name-nya apa. Kemudian file name-nya untuk similarity kita save. Kemudian jangan lupa ini di compute. Setiap pengerjaan kalau dia sudah di compute berarti dia sudah selesai, itu akan muncul garis-garis putus-putus di bawah ini, ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke clustering. Lanjut ke clustering, kemudian kita pilih di sini ada SHHN, kemudian neighbor joining, ada MST, ada cokinetic value, kemudian konsensus. Kalau ini untuk perbandingan beberapa jenis tipe dendrogram, nanti akan tampil banyak dendrogram atau fenogramnya. Misalnya itu untuk kladistik, kemudian ini juga untuk kladistik. Kemudian ini biasanya adalah pohon tipe pohon tanpa cabang, berarti dia seperti akar, ya. Kalau ini ada neckboy joining biasanya untuk kladistik atau DNA. Sedangkan kita yang pakai adalah SHN biasanya untuk kemiripan, koefisien kemiripan untuk metode UPGMA. Kemudian kita input file. Kemudian klik SM. Jadi data similarity tadi yang di bawah ini data similarity. Kemudian kita open. Kemudian tulis output tree-nya apa, file name-nya apa. Kemudian kita buat file name-nya. Setelah kita buat file name, kita save. Nah, di sini ada clustering method. Jadi clustering method itu di sini ada beberapa tipe clustering method, ada complete, ada flexi, ada single, ada UPGMA, ada UPGMC, ada WPGMA, ada WPGMC, sama WPGMS. Ini adalah algoritmanya. Jadi bagaimana dia mengekstrak algoritma karakter yang dari simbol matriks tadi, matriks 0, 1, 2, 3. Kemudian dari mengekstrak algoritma itu dia berupa algoritma pembuatan pohon dengan menggunakan metode jarak. Jadi kita mau lihat nanti berapa jarak antara setiap taksa berdasarkan kemiripannya, sehingga nanti akan menghasilkan atau menentukan kelompok-kelompok cluster, ya, seperti itu. Jadi kita pakai clustering metodenya adalah UPGMA. Kemudian find ini untuk melihat maksimum tree-nya nanti yang akan muncul. Maksimum tree-nya tetap kita tulis 25, kemudian tie tolerannya adalah 0, beta tolerannya juga 0 karena kita mau lihat angka positifnya, ya. Jadi dia posisinya di angka positif bukan negatif. Oke, kemudian kita compute setelah itu. Nah, setelah muncul seperti garis-garis ini, garis-garis putus berarti sudah selesai. Apabila sudah benar, nanti di pojok kiri bawah itu akan muncul plot tree-nya, ya. Akan muncul hasil dendrogramnya. Nah, kita buka, diklik. Nah, kita buka. Wah, ini adalah hasil dendrogramnya. Jadi di sini nilai koefisiennya maksimumnya 0, minimumnya 0, maksimumnya adalah 100. Jadi inilah hasil koefisien kemiripannya.
ya. Di sini adalah jaraknya, jarak koefisiennya, kemudian di sini adalah hasil dendrogramnya, pohon dendrogramnya. Jadi kalau misalnya tampilan untuk entesis, tampilan garpu, ya dia miring ke kanan hasilnya. Semakin dia ke kanan, berarti dia semakin mirip. Semakin dia ke kiri, berarti dia semakin berbeda, ya. Tuh. Jadi untuk ngedit, emang edit juga, mengedit apa namanya, pohon dendrogramnya itu bisa di plot option, kemudian bisa di sini fontnya kita bisa ubah, karena kan apabila nama Latin kan miring, jadi kita buat italik, kemudian tulisannya kita bisa ubah, size-nya juga bisa kita ubah, oke. Kemudian line-nya juga bisa kita ubah, color-nya, warnanya juga kita bisa ubah, bisa warna hitam. Kemudian kalau mau tebal, mau tipis, nah jadi oke. Kemudian title-nya juga bisa diubah, misalnya title-nya adalah pohon fenogram, seperti itu, fontnya bisa kita ubahkan, kemudian oke. Nah nanti seperti ini. Jadi tulisan taksanya miring, ya. Kemudian di sini koefisien kemiripannya juga bisa diubah. Koefisien kemiripannya bisa diubah di option X aksis, ingat X, garis X-nya bisa diubah. Jadi di sini bisa diubah menjadi tulisan koefisien kemiripan. Fontnya bisa diubah, tulisannya juga bisa diperbesar. Seperti ini, oke. Nanti bisa, nanti bisa diedit sendiri. Ya, di sini judulnya, di sini adalah koefisien kemiripannya. Nah, kemudian untuk men-save, apabila kita mau mengcopy ke Word. Jadi di sini ada edit, ada copy meta file. Kemudian setelah kita copy meta file, kita buka Word, kemudian kita cari Word-nya, terus kita paste, maka dendrogramnya akan muncul di Word, ya, akan pindah di Word. Ini bisa diedit, di format, bisa diedit, bisa diperbesar, kemudian bisa di crop tampilan di Word-nya, dendrogram di Word-nya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kalau apabila ingin men-save tree pohon dendrogramnya, itu di option save plot option, kemudian cari tadi di foldernya, dibuat file name-nya, kemudian di save. Nanti akan langsung muncul save-annya seperti itu. Jadi di option, kemudian save plot option, kemudian dibuat file name-nya apa, kemudian di save. Seperti itu. Nah, apabila mau membuka lagi apabila mau membuka lagi folder yang sudah di-save pohonnya, itu tinggal di grafik, klik grafik, kemudian tree plot, kemudian posisi tree-nya di mana. Jadi klik tree-nya, kemudian open, kemudian compute, dia akan muncul sendiri lagi. Ya, begitu caranya untuk hasil dari membuat pohon dendrogram menggunakan program entesis. Oke, dari saya seperti itu untuk pemrograman entesis
hubungan untuk menghasilkan pohon dendrogram atau fenogram menggunakan program entesis. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.